Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Neladio dengan NIM 2405113184. Dengan video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah literasi digital, yaitu tugasnya menjelaskan apa itu Google Drive dan Google Classroom. Google Drive adalah layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara online. Yang pertama, penyimpanan. Pengguna dapat menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen teks, presentasi, gambar, dan video. Yang kedua, berbagi file. Pengguna dapat berbagi file dengan orang lain dan mengundang mereka untuk berkomentar dan mengedit file. Yang ketiga, edit file bersama. Pengguna dapat mengedit file bersama secara real life seperti file Word, Excel, dan PowerPoint. Baiklah, yang pertama masuk ke Drive, lalu akun Google kita harus terhubung dengan akun Drive-nya. Setelah itu, pencet tambah buat membuat folder baru. Pilih folder, ketik nama folder. Kita bikin namanya folder baru. Buat. Setelah dibuat, maka akan muncul folder seperti ini. Kita pencet, dan untuk menambahkan file, kita bisa pencet upload, dan kita dapat memilih file yang kita inginkan. Misalnya, kita pilih file ini. Maka di sini kita tunggu loading sambil dia terupload. Untuk memastikan berapa lama ini terupload, biasanya ada notifnya. Nih, sudah satu file sudah diupload. Nah, sudah. Setelah itu, kita bisa mengganti namanya. Misalnya kita ganti foto terganteng. Nah, setelah itu kita bisa mendownload ulang. Terus kita bisa buat salinan. Kita bisa simpan ke yang lain, tapi karena tidak ada, tidak usah disimpan. Lalu kita bisa bagikan, bisa diketik emailnya, seperti ini, lalu dikirim. Nanti akan muncul di email yang kita kirim. Lalu bisa kita pindahkan ke folder lain. Lalu foto ini juga bisa dijadikan bintang, juga bisa dihapus dari berbintang, juga bisa dikelola akses. Jika kita berbagi tadi, kita bisa ubah, siapa saja memiliki linknya. Lalu kita bisa berbagi lagi pakai link. Caranya bagikan, bagikan, lalu pencet ini, maka link akan disalin. Setelah itu ini ya bisa kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Pencet ini, lalu kita pilih hapus. Maka satu folder akan hilang. Begitulah cara menggunakan Google Drive. Selanjutnya adalah Google Classroom. Google
Google Classroom adalah platform berbasis internet yang digunakan untuk pembelajaran daring. Google Classroom adalah platform pembelajaran yang memiliki berbagai fitur, di antaranya pemberian tugas. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa secara detail dengan tambahan materi seperti video YouTube, Google Form, atau PDF. Tugas dapat diberikan langsung atau dijadwalkan. Selanjutnya ada penilaian. Guru dapat memilih sistem penilaian dan membuat kategori nilai. Yang selanjutnya ada diskusi virtual. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi secara virtual dan memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya ada pengumuman. Guru dapat memberikan informasi terbaru kepada siswa melalui postingan tanpa tugas. Selanjutnya ada kelas virtual. Guru dapat mengejar secara real time melalui Google Meet dengan menambahkan hingga 250 orang ke dalam panggilan. Selanjutnya adalah arsip pembelajaran. Guru dapat membuat arsip pembelajaran pada akhir semester untuk menjadi penyimpanan nilai untuk guru gunakan dalam mengambil nilai pada siswa. Selanjutnya adalah Google Classroom. Yang pertama, kita harus menghubungkan Google Classroom dengan akun email. Setelah terhubung, maka bisa dilihat ada banyak kelas yang sudah terhubung di sini. Kita bisa membuat tugas atau membuat kelas atau mengirim tugas. Kita misalnya buat kelas. Kita bikin nama kelasnya, kelas membaca, misalnya kelas 9A, mata pelajaran literasi, ruang 9A, bagian semester bagian 1 buat seperti ini. Lalu kita tunggu sampai dia terbuat. Maka sudah muncul seperti ini. Kita bisa mengumumkan sesuatu, misalnya harap baca buku halaman 1 sampai 5. Lalu kita bisa posting, bisa disetel, bisa disimpan draft, bisa diposting, bisa jadwalkan. Misalnya kita pilih posting, maka akan terposting di sini harap baca buku halaman 1 sampai 5. Kita juga bisa buat tugas dengan mencantumkan YouTube. Kita pilih YouTube-nya, huruf vokal. Ini tambahkan video. Setelah itu kita tulis lagi keterangannya. Kalau boleh lengkap nih, setelah itu kita posting. Nah, untuk ini kita bisa edit, lalu kita bisa cantumkan ini, tambahkan link kalau ada linknya. Cara kita untuk membuat kelas dan untuk membuat tugas kelas dapat
lakukan dengan memilih tugas kelas. Setelah itu pencet buat, lalu buat tugas, lalu buat judul, huruf. Setelah itu buat petunjuknya. Pertama, kerjakan dengan jujur. Setelah itu bisa mengupload sesuatu yang dijadikan tugas. Setelah sudah dilampirkan, kita lampirkan Google Doc. Kita lampirkan ini, misalnya tambah, anggap aja itu foto tugasnya, tapi tidak bisa guys. Ulang, kita lampirkan YouTube lagi untuk tugasnya. Setelah kita pilih tugas huruf vokal. Kita pilih ini, kita jadikan tugasnya. Setelah itu kita bisa tambahkan video, maka akan muncul ini sebagai tugasnya. Lalu kita bisa menentukan poinnya, bisa tidak dinilai atau bisa dinilai. Mau nilai berapa? 100. Nilai tertinggi adalah 100. Kita bisa membuat tenggat waktu, misalnya tanpa batas waktu. Setelah itu bisa pilih topik, misalnya topiknya buat topik membaca. Lalu bisa juga tidak usah pakai topik. Setelah itu bisa, jika sudah selesai, bisa ditugaskan. Setelah ditugaskan, maka akan muncul di kelas kita, yaitu tugas huruf. Nah, di sini kita bisa berbagi kelas. Caranya kita pencet kelas kita, lalu kita bisa, selanjutnya untuk mengedit kelas bisa dilakukan dengan memilih sesuaikan dengan kita. Lalu untuk berbagi bisa dilakukan dengan cara pencet orang, lalu kosong, lalu bisa undang siswa, lalu kita bisa salin link, lalu bisa dibagikan ke para siswa untuk dapat bergabung. Sekian, terima kasih. Wassalam.